Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Sejarah Indonesia. Hari ini pokok bahasan kita tentang kesadaran terhadap pentingnya integrasi bangsa. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, silakan tekan tombol like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Sebelum kita mulai pembahasan hari ini, kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kementerian Sosial memetakan 184 daerah di Indonesia ini rawan terjadinya konflik sosial yang disebabkan pendidikan yang rendah, ekonomi yang tertinggal, dan ada sebab-sebab yang lainnya. Data ini diambil dari tahun 2014. Sebab-sebab timbulnya konflik sosial. Yang pertama, kondisi ekonomi yang tertinggal. Jadi kalau suatu daerah ekonominya tertinggal, itu akan dapat menyebabkan timbulnya konflik. Karena mungkin penghasilan sehari-hari tidak mencukupi kebutuhan hidupnya, sehingga konflik-konflik yang berbau ekonomi, yang berkaitan dengan ekonomi itu cukup tinggi, sehingga apabila tidak ditangani, lama-kelamaan akan menyebabkan konflik yang meluas, sehingga akan mengancam disintegrasi bangsa. Karena satu daerah dengan daerah yang lain akan mengakibatkan kesenjangan sosial yang cukup tinggi. Yang kedua, interaksi sosial yang sangat kaku. Interaksi sosial yang sangat kaku ini biasanya ada di kota-kota. Contohnya baru-baru ini di Jakarta. Adanya bentrokan antara daerah satu dengan daerah yang lain, antara kelompok satu dengan kelompok yang lain, yang hal-hal sepele lah yang menyebabkan konflik itu terjadi. Mengapa konflik ini bisa terjadi? Karena mereka menggunakan adat istiadat yang mereka lakukan, itulah yang mereka anggap benar, sehingga interaksi tersebut dikenal dengan interaksi sosial yang kaku. Tidak menyadari antara satu daerah dengan daerah yang lain itu berbeda, budaya satu dengan budaya yang lain itu berbeda, agama satu dengan agama yang lain itu berbeda. Selanjutnya, tingkat pendidikan yang rendah. Tingkat pendidikan yang rendah itu sebagian besar dapat menyebabkan timbulnya konflik sosial. Mengapa demikian bisa terjadi? Karena tingkat pendidikan yang rendah itu masyarakatnya mudah untuk dihasut, mudah dimasukin, diarahkan, sehingga kalau ada berita ini tidak klarifikasi terlebih dahulu, sehingga mudah untuk digerakkan untuk keributan dan lain sebagainya. Jadi tingkat pendidikan yang rendah, walaupun tidak semuanya, jadi tingkat pendidikan yang rendah ini dapat menyebabkan konflik, ya, salah satu faktor juga. Terus SARA. SARA ini kepanjangan daripada suku, agama, dan ras. Di Indonesia ini lebih daripada 360 suku bangsa. Setiap suku bangsa memiliki ciri khas, bahasa yang berbeda, makanan yang berbeda, pakaian yang berbeda, dan lain sebagainya. Terus agama.
Di Indonesia juga ada banyak sekali agama, mungkin paling banyak di dunia. Ada 7 yang sudah diakui oleh negara. Ditambah agama Konghucu dan aliran kepercayaan. Terus ras, yang mungkin kita tahu, ras sama suku ini hampir sama. Cuman kalau ras, mereka kelihatan secara fisik, ciri fisiknya. Konflik-konflik yang berbau sara ini di Indonesia ini pernah terjadi. Salah satu contoh yang ada di Sampit antara suku Dayak dan suku Madura. Di Aceh antara penduduk pribumi dengan suku Jawa. Dan masih banyak lagi konflik-konflik yang berbau suku. Terus agama. Konflik-konflik yang berbau agama juga sangat banyak. Dulu ada contoh Lia Hayden Ahmadiyah yang dinilai adalah merupakan suatu ajaran yang menyimpang dari ajarannya, sehingga mayoritas masyarakat menuntut untuk dibubarkan golongan-golongan tersebut. Ini adalah daftar-daftar daerah yang rawan terhadap konflik dari tahun 2014. Yang pertama Papua. Mungkin Anda tahu Papua ini memang mayoritas di sana daerahnya kurang subur ya. Walaupun ada beberapa daerah yang subur di Papua. Perkebunan sawitnya luar biasa. Tambangnya terkenal di seluruh dunia. Karena di Papua mungkin mayoritas pendidikannya rendah. Terus saranya juga ada. Interaksi yang kaku mungkin, sehingga menyebabkan konflik di Papua ini konflik yang tertinggi di Indonesia. Jawa Barat ada 24 kasus. Jakarta ada 18. Sumatera Utara ada 10. Sulawesi Tengah ada 10. Jawa Tengah ada 10. Ini adalah contoh daripada konflik yang berdasarkan sara. Terus konflik Papua. Mayoritas orang-orang Papua meminta untuk otonomi daerah karena pembangunan di Papua pada saat itu dinilai kurang sepadan. Pembangunan di Indonesia masih dipusatkan di Pulau Jawa, sehingga mereka meminta untuk memisahkan diri dari Indonesia. Sehingga akhirnya pemerintahan berikutnya adanya pemerataan pembangunan. Di Jawa dibangun tol, di Sumatera dibangun tol, di Papua pun dibangunkan tol. Akhirnya supaya sama, karena jalan tol adalah jalan penghubung antara satu daerah ke daerah yang lain yang bebas hambatan. Ini contoh konflik yang berbau sara. Masa meminta pembubaran ajaran Ahmadiyah yang dinilai sangat sesat menurut ajarannya. Sekarang kita akan bicara tentang penanggulangan konflik. Kementerian Sosial melancarkan program keserasian sosial di 50 daerah.
yang rawan, dan penguatan kearifan lokal di 30 daerah. Jadi kalau di total ada 80 daerah. Ya. 50 tentang keserasian sosial dan 30 tentang kearifan lokal. Targetnya adalah mencegah kemungkinan terjadinya konflik atau memperkecil dampak jika terjadi konflik. Memang harus ditumbuhkan tenaga pelopor perdamaian di seluruh pelosok Indonesia, terutama di Kawula Muda. Seperti kalian-kalian inilah, semoga pelopor-pelopor perdamaian tumbuh. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai bertemu pada pertemuan yang akan datang. Yang belum subscribe, silakan subscribe, karena subscribe ini tidak merugikan. Subscribe ini gratis. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.